Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Team, selamat hari Jumat dan selamat datang di Dewan Pandit Indonesia barengan sama gue Dazuf, ada Mas Panji, ada Rizal Pahlevi dan juga Mas Aldi edisi hari ini. Kita mulai malam hari ini dengan perbincangan setelah kemarin Liverpool yang ditahan imbang sama Manchester United gitu kan. Ya mungkin fans The Red ini ya apa ya mikir ini kayak bad day doang gitu. Yes. Tapi ternyata di tengah pekan kemarin dikalahkan lagi sama Spurs 1-0. Ayo dong keluarin jumawa lu. Ayo dong keluarin sombong. Gue kayak mau sungkem dulu sama Mas Adiani. Sombong dulunya keluarin dong sombongnya. Ditagih Fans MU jangan nonton. Fans MU nggak usah nobar. Fans MU selimutan terus tidur. Minggu lalu banget tuh ya. Minggu lalu banget tuh. Ayo dong keluarin Gua mau dong. sungkem dulu sama Mas Adiani karena bener plot twistnya. Apa? Kemarin Ada kan plot Mas twist. Adiani bilang ada plot twist kan, bakal imbang kan. Bener. Iya. Gimana Mas Adiani? Biasanya kalau diremehkan gitu, tapi kalau dianggap agak imbang biasanya dibantai. Itu yang Lalu ya bener. Nah ini gue tanya Aldi dulu karena kalau tanya Rizal nanti bias nanti kan. Gue udah lama nonton DPI kalau bukan yang gue siaran, tapi gue pengen nanya sama Aldi. Katanya, ini menurut dari skripnya nih, katanya lo bilang jangan terlalu percaya diri lo Liverpool karena lo melihat, apakah lo melihat ada tanda-tanda memang Liverpool mungkin bisa jatuh kalau memang jangan percaya diri di musim ini. Kenapa yang membuat dia nggak bisa percaya diri? Iya, enggak, itu konteksnya adalah gua waktu di game menghadapi United. Oke. Karena di game menghadapi United itu buat United itu nggak sekedar game. Itu ya kan gue bahas bahwa ini bakal lebih dari sekedar games dan gue berkali-kali bilang bahwa kalau sampai gue nggak doain, gue bilang gitu. Kalau sampai MU pun degradasi, mengalahkan Liverpool di Anfield itu bakal menjadi suatu kebanggaan. Itu bakal selama-lamanya bakal dibahas karena apa? MU lagi hancur. Oke. Selevel MU lagi hancur pun masih bisa mengalahkan Liverpool di Anfield. Dan kemarin buat gua dari permainan yang gue lihat, babak pertama puncak babak kedua, MU layak menang. Sangat layak menang. Liverpool bermain udah bukan di level, ini bukan levelnya Liverpool lagi, nggak, ini lebih ke arah menengah mediocre ke arah jelek. Iya, bener-bener. Nggak keluar. Gue nonton sama Mas Haryo marah-marah, Mas Haryo ini apaan Liverpool bla 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 bla. Ya emang sih beneran yang tidak seperti Arne Slot pada umumnya, pada biasanya, dan MU somehow walaupun nggak bagus tapi bisa memanfaatkan jeleknya Liverpool gitu sampai menit-menit terakhir pun bisa ada kemenangan kalau itu jadi gol. Wah itu kalau sampai MU menang, wah itu gila itu. Tuh ya. Itu bakal menjadi suatu hal yang mungkin bisa menjadi turning point untuk United musim ini dan bersama pelatih barunya gitu sih, apa namanya? Amorim. Tapi sayangnya buat gua 2-2 MU kondisi seperti ini menghadapi Liverpool di Anfield. Wah ini udah hal luar biasa banget sih buat gua. Maksud gua kalau pada akhirnya banyak yang sombong King MU is back, gua nggak bilang mereka berlebihan sih kondisi kayak begini ya. Karena Liverpool kita puja-puji dari awal musim, puncaknya kemarin juga bermain bagus terus, tapi menghadapi MU, jeleknya MU ditransfer ke Liverpool, ternyata ini jeleknya nggak mau dilepas-lepas, lanjut ke game menghadapi Tottenham. Ini kayak awan kelabunya yang dari MU berlanjut masih dipegang ke Liverpool. Jadi ya gue bilang bukan gue nggak yakin bahwa ya pasti Liverpool suatu saat bakal turun, nggak juga sih, gue nggak mendoakan demikian. Gue sih bahkan gue bilang bahwa fans Liverpool ya siap-siap aja lihat Liverpool angkat piala musim ini di Premier League di musim. Cuman nggak ngadoain Jal. Cuman bukan. Cuman somehow kok menghadapi Spurs. Mereka ngerti soalnya bikin lagi bahasa Arab ya. Paham jadinya Mas. Belum ada amin doang kan. Kayak lagi zikir. Dilanjutin ke game menghadapi Spurs. Ini kita harus ingat lagi sedang dia badai cedera, dalam performa yang kurang apik gitu kan, sampai beberapa pemain yang kok dia yang dimainin sih kiper juga. Makanya katanya Inch harusnya udah dipecat gitu ya. Yes, dan kalau ini kalah di game menghadapi Liverpool kalah udah selesai deh. Dead man walking udah pasti si Inch ini. Cuman ya dua tim main jelek buat gua. Liverpool dan Spurs bermain sangat jelek, bermain sangat buruk. Cuman Tottenham bagusnya adalah bisa memanfaatkan jeleknya lawan. Gitu. Percuma lu kalau lawan lu jelek tapi belum bisa manfaatin gitu. Jadi buat gua ini adalah game yang puncak kulminasinya adalah si orang ini gitu loh. Saat dia harusnya nggak di lapangan untuk bikin gol. Sepakat.
Karena bahkan bukan di pelanggaran ke Tsimikas sebenarnya, di pelanggaran ke Gravenberch. Itu udah harusnya ke kartu kuning kedua, walaupun kartu kuning pertama dan lu pasti sepakat itu sedikit harsh. Kartu kuning pertama ya buat gue itu sebenarnya nggak harus kartu kuning, cuman yes dia udah kartu kuning, tapi nggak merubah cara dia ngepres lawan, nggak merubah kerasnya dia gitu. Masih muda dan nekat. Iya, jadi ya buat gua dia nggak harus ada di lapangan untuk bikin gol yang kedua, dia harus sudah keluar. Cuman ya Tottenham memanfaatkan Liverpool yang miss atau Liverpool yang nggak memperhatikan detail-detail kecil, sehingga akhirnya bisa unggul di leg pertama. Cuman seperti di leg pertama juga gue mengunggulkan Liverpool, gue yakin di leg kedua Liverpool bakal bisa balikin keadaan. Balikin keadaan. Ini kan yang mungkin masih diyakini juga sama fans Liverpool kan sebenarnya, karena ini second leg masih ada di Anfield juga. Dan laga lawan MU kan juga dibilang mungkin seri rasa kalah, tapi bisa diingat juga kalau mereka nggak kalah gitu kan. Dan secara permainan pun walaupun emang jelek, tapi mereka nggak kalah. Di Spurs pun mereka juga bukan yang nggak bisa nyetak peluang juga, tapi ada peluangnya tapi nggak efektif. Nah menurut lo apakah ini hanya sedikit hiccup aja atau memang ini awal dari blip? Enggak, atau memang di Anfield nanti ya kita lihat emang levelnya kan jauh gitu. Gua rasa di Anfield akan jadi game yang sangat berbeda ya antara Liverpool dengan Spurs. Kalau pertandingan kemarin kita ngeliat justru sisi yang beda dari timnya Spurs bersama Ends gitu. Kapan kita terakhir kali ngeliat mereka clean sheet, unggulnya cuma 1 gol. Itu hampir 2 tahun kita terakhir ngeliat kayak gitu. Mereka bisa mempertahankan keunggulan, unggul 1 gol ditambah faktor clean sheet. Faktor kiper juga pasti baru itu juga. Kinski. Karena pas lawan MU kan itu kebangetan banget kan si Foster mainnya error berkali-kali dan kemarin memberikan rasa nyaman. Dan Spurs ini salah satu game juga, ini bahkan rekor juga bagi Ange Postecoglou ya, selama 2 tahun dia melatih baru kali ini total ada 4 game dan salah satunya ini yang mana dia kalah dari ball possession. Artinya dia udah kayaknya nggak terlalu naif lagi, nggak terlalu maksain idealisme dia untuk main pakai cara dia, karena udah terbukti banyakkan kalahnya daripada menangnya kalau main pakai cara kayak gitu. Dan kalau dari faktor Liverpoolnya, kalau secara timeline sejak masuk tahun 2025 permainan emang harus diakuin menurun banget. Lawan MU menurun dan kemarin lawan Spurs lagi-lagi ke bawah lagi dari pertandingan lawan MU. Gua rasa ada kaitannya sama 3 pemain utama Liverpool yang lagi digadang-gadang kontraknya kan kalau di Januari agennya bisa berbicara bebas dengan para tim manapun kan. Gua rasa ada kaitannya, ini ada faktor ketidakpastian dan ini menular ke satu tim kalau menurut gua. Faktor 3 pemain ini masa depannya belum pasti dan ditambah gue rasa beberapa game terakhir bikin fans Liverpool nyadar betapa pentingnya Szoboszlai sih kalau gue bilang. Oke, dia nggak ngegolin, nggak ngasih assist. Setuju ini sama Coach Justin. Udah mulai setuju sejak ke Inggris katanya. Berarti bener gue dong. Szoboszlai penting. Szoboszlai penting dan itu berasa dalam beberapa match terakhir energi dia. Ini ngingetin gue sama Wijnaldum di eranya Klopp gitu. Dia bukan yang ngasih gol atau assist tapi kehadiran dia, pressing dia itu yang dibutuhin. Dan kemarin Jones lagi underperform. Gue penggemar Curtis Jones tapi harus diakui 2 game terakhir underperform. Dan gue rasa kita harus menunggu Szoboszlai, ini bakal krusial banget kapan dia balik. Dan Konate juga sejak dia balik belum dapat performa terbaiknya sih. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kemarin akhirnya kalah lawan Spurs. Tapi kan ini Spurs, di mana Liverpool kan sebelumnya bisa masukin 6 gol ke gawang Spurs lads. It's only Spurs. It's only Spurs lads. Di mana Liverpool juga nggak banyak rotasi gitu kan. Kemarin yang banyak rotasi di lini belakang, di mana Tsimikas, Kwanzaa sama si Bradley yang dimainin ya. Di tengah dan depan nggak banyak perubahan gitu. Tapi kenapa mandek gitu untuk bisa cetak gol? Sebenarnya bukan dari mobilitas yang tadi dibilang kekurangan Szoboszlai, tapi tetap efektivitasnya dong. Depannya yang biasanya karena mereka creating chances juga gitu. Kan? Sama kayak nanti kita bahas Arsenal, mereka creating chances cuman kan lini depannya Arsenal sama Liverpool kan bukan bandingan ya gitu. Cuman somehow dengan penyerang-penyerang yang bagus pun lu bisa mandek gitu, termasuk menghadapi Liverpool. Buat gua peran dari di mana tren bermain, di mana pemain-pemain yang dipilih untuk main pada akhirnya bermain itu juga ngaruh gitu. Dan Curtis Jones juga biasanya bagus, cuman somehow lagi jelek gitu. Ini pemain yang masih inkonsisten banget, cuman ya lini depan sih buat gue, lini depan nggak bisa jebol gawang Tottenham yang lagi begitu gitu. Buat gue ada tanda tanya besar gitu terhadap performanya Arne Slot di Liverpool, bahwa ini harusnya bisa menjadi lumbung gol buat Liverpool. Nah, lu kalau mau sombong harusnya di game menghadapi Tottenham kemarin nanti gitu. kalah lagi nih. Bukan di game menghadapi United gitu. Karena itu bisa ada Onana, Bos. Nah, kalau Tottenham backnya pada cedera, ya kan kipernya juga cedera semua gitu. Kipernya baru semua. Bahkan maskotnya pengen Van Dijk masuk ke Spurs. Ngomong ya anak kecil ya, iya kan. Artinya bahwa ini emang tim yang sangat berantakan, tapi kok ya bisa, karena buat gua sih aliran bola kelihatan banget nggak ngalir. Terus juga Tottenham bener-bener nggak masalah untuk bermain layback banget ke belakang, sekali 2 kali melakukan serangan balik dan kejadian gitu. Jadi buat gua yang salah sebenarnya bukan Tottenhamnya,
walaupun dengan banyaknya pemain cedera, pemain yang baru dipaksakan bermain di posisi yang bukan posisinya. Tapi masalahnya ada di Liverpool gitu. Karena ini bukan situasi yang sulit buat Liverpool harusnya gitu. Orang nungguin Konate begitu lama, tapi ternyata begitu nggak ada Konate lebih bagus. Lawan MU kebobolan 2, kemarin kebobolan 1. Ya, nggak clean sheet. Dari 11 pemain yang ada di 2 pertandingan terakhir yang mainnya konsisten, Van Dijk mungkin. Satu-satunya Van Dijk. Selainnya Padahal kontraknya mau habis ya. Padahal kontrak mau habis, tapi kan? kualitas masih Tetap fokus terjaga, 100% masih dia kasih, tapi ya paling konsisten dia di 2 pertandingan terakhir yang mana standar Liverpool lagi buruk banget di lawan MU dan lawan Spurs. Dan gua rasa kemarin juga lagi-lagi menunjukkan Kwanzaa udah bukan pemain kayak musim lalu lagi ya. Jelas dia udah pemain yang berbeda, walaupun kata slot dia cedera, tapi jelas sebelum dia diganti menit 30 pun permainannya begitu mengkhawatirkan. Berkali-kali salah umpan dan bahkan ngasih peluang ke lawan. Dan bahkan tadinya kan kita juga menanti-nanti kapan Alisson balik kan. Walaupun Kelleher lagi bagus, tapi kita tetap nunggu Alisson balik. Tapi nyatanya kemarin juga blunder juga. Gugup banget yang kelihatan Alisson, kelihatan deg-degan gugup juga banget di berarti. belakang, berkali-kali salah passing dan ada yang nyaris dihukum sama gol sama Spurs. Tapi gue rasa ini faktor kolektif juga, emang lagi menurun semua dan udah beberapa kali kayaknya Slot kurang ini ya dalam pergantian pemain, nggak kayak biasanya gitu. Hal detail-detail kecil. Biasanya kan dia bagus detailnya padahal, tapi di 2 game terakhir tuh ada beberapa faktor yang miss lah, agak miss dan pemain penggantinya malah nggak bisa ngasih sesuatu yang bakal Liverpool beruntung kayak ada awal. bantai Spurs. Nggak dibantai Spurs, gue rasa sih ya Spurs Apa juga berlebihan, Abrar? berlebihan sih. Enggak lah, gue setuju sama Abrar. Tapi mereka punya plan. Spursnya punya plan dan Liverpool menurut gue yang lebih kasihan di momen-momen kayak gini harusnya Arsenal justru kalau menurut gue Bang Aldi. Karena faktor 1 bulan terakhir sebenarnya Liverpool trennya menurun. Untungnya di setiap Liverpool hilang poin, Arsenalnya juga hilang poin dan gue rasa perburuan Premier League tahun ini bakal krusialnya antara itu sih. Seberapa mampu Arsenal manfaatin Liverpool yang lagi overperform kayak gini. Iya, tapi Lu 2 game doang lawan MU di Anfield sama 1 Carabao Cup lu bilang langsung underperform. Secara permainan lawan Leicester pun lagi underperform sebenarnya. Pas menang lawan Leicester, abis itu sebelum lawan Leicester itu ada lawan sebelumnya itu ada ini ya. Gue lupa 2 game sebelumnya itu Brighton atau apa juga sebenarnya udah agak tren penurunan dari segi permainan. Tapi Spurs pun ketika menang 6-3, 3 gol kebobolan loh. Iya, Kita harus ingat kita Salah 3 gol iya. kebobolan. Salah belakangan lagi agak standar Salah nggak kayak gini lah biasanya. Tapi gue rasa ini 1 bulan terakhir emang ada faktor penurunan. Gue harap responnya harus cepet lah. Dan soal kontrak harus bisa diselesain di Januari ini. Sesuai yang gue bilang kemarin bahwa yang bisa menghentikan Liverpool adalah Liverpool sendiri gitu. Iya. Kuncinya adalah bagaimana kontrak-kontrak pemain Dan tersebut. faktor kontrak ternyata Iya kan, menurut gue berarti agak segitu pengaruhnya berpengaruh. kan. Ya, terbukti lah. Nah, pertanyaan gue di luar Liverpool ada Spurs yang melihat tim lain sudah ada siapa si Julian Lopetegui dipecat, Iya. Sunday dipecat. Kenapa Inch bisa lolos menurut kalian? Sedangkan kita tahu sebenarnya Daniel Levy bukanlah pemilik yang juga biasanya sabar gitu ngelihat udah ada di papan yang tengah ke bawah seperti ini sekarang. Iya, tim kayak Tottenham yang penting dapat piala. Ya kan? Emang kapan dapat piala? Ya, yang penting, yang penting, Ini yang penting dikejar nih. ini, Bud. Jadi Karena standar apa? KPI-nya adalah Piala domestik. dapat gelar deh gitu loh. dulu deh. Nah, ini tuh sedikit lagi nih gitu loh. Lo menang second leg menghadapi Liverpool atau seri. Jose Mourinho di final dipecat, Bro. makanya Tottenham Berarti bukan standarnya bukan piala dia, Di Bang. final doang padahal itu. Iya. dulu. Standarnya mood sih gue rasa kalau ini. Daniel Levy ya. Jadi kalau nanti Ainge menang pun kayaknya Ini kalau Belum kita tentu. lagi jelek ya Iya, udah jadi gitu. paling enggak ini udah selangkah lagi gitu kan. Bayangin kan nanti finalnya Tottenham lawan Newcastle gitu kan. Jadi ya Calon-calon Iya. gelar-gelar perdana. Ya karena kan kalau lihat dari hasil udah nggak meyakinkan. Dari permainan juga kelihatannya sudah lost Ya. confident gitu. Menurut lo apa sih yang membuat Levy nggak masih memberikan kesempatan kepada Ainge atau memang sebenarnya dia percaya, cuman dia membutuhkan squad yang lebih bagus aja? Gue rasa filosofi ya, yang main ini kan dinantikan sama pemilik Spurs dari dulu, filosofi menyerang dan itu bisa ditawarkan sama Tapi nggak Ange peringkat segini Postecoglou. juga kan. Gue segitu naif ya, karena sebelumnya kan ngasihnya Mourinho, Nuno Santo, itu bukan karakter yang menyerang gitu, Iya, bukan iya. yang atraktif. Dan sekarang mereka dapetin itu, tapi yang jadi masalah dalam 2 tahun terakhir yang mana ya hal yang dia percaya, makanya gue cukup miris liat Ange Postecoglou, hal yang dia percaya justru udah nggak bekerja lagi buat timnya gitu. Berkali-kali dia juga udah ngeluhin soal kayaknya ada yang salah sama mentalitas fans Spurs, dia udah berkali-kali udah ngomong kayak gitu. mungkin Tapi komunikasi, implementasi program. dinamika di Mungkin itu menjadi bisa bagian. jadi, Kayak sering tapi denger tuh. Ainge bisa bahasa Inggris, tapi Iya. nggak tahu, belum tentu Iya. tahu culture-nya. iya, di Australia Dan dia. Ainge pernah jadi pelatih yang memimpin Ya, itu benar. Tottenham. Iya benar. Ya kan? Tapi gue yakin dia masih stay sih, karena gue tadinya 2 bulan lalu masih mikir kayaknya bakal lebih kaget kalau dia sampai akhir musim bertahan. Tapi ngeliat pergerakan di Januari ini, ternyata mereka nggak datengin kiper, bahkan mereka juga katanya lagi bergerak buat datengin Kolo Muani, seorang Iya, striker. Artinya ini mau di backup gitu si Ange Postecoglou. Dan gue yakin kayaknya masih bertahan lagi. Gue sih nggak sejauh itu ya Jal ya. Maksud gue daripada duit buat bayar kompensasi buat Ainge, gue rasa Tottenham mendingan save
duitnya buat mereka buat beli pemain daripada duit lagi keluar buat kompensasi pelatih. Berarti lebih ke pelit ya. Jelas loh. Hitung-hitungannya nggak macet karena pelit gitu ya mikirnya. Dan mereka harus mikir juga, Son kayaknya udah nggak bakal 1 tahun 2 tahun lagi bukan pemain yang bakal bisa nawarin. Kontraknya juga belum bayar loh. Kontrak juga masih tanda tanya kan, masih tanda tanya. Tapi katanya udah siap bertantangan 1 tahun lagi perpanjangan kan. Tapi kita udah ngeliat dia berkali-kali sebagai winger udah bukan kayak winger dulu lagi. Bahkan beberapa kali digeser sebagai number 9 kan, sebagai striker. Karena nggak harus 9 yang sekarang Solanke masih yakin naik turun juga kan. Kalau dulu Harry Kane. Bagus lawan Liverpool kemarin Solanke. Hampir 1 gol tuh. Iya, tapi ya itu masih menurut gue tadinya berubah, tadinya mikir Ens kayaknya nggak bakal selamat sampai akhir musim, tapi ngeliat pergerakan mereka dan mempersiapkan kehidupan setelah adanya Heung-min Son bakal Harrison gitu. Harrison. Kayaknya masih tetap Ens Postecoglou atas dasar filosofi yang dia bawa ke Spurs itu. Tapi kalau Liverpool sendiri ini kan di weekend ketemu Accrington ya, terus nanti bakal ketemu satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Liverpool di Premier League, Nottingham Forest. Bakal bisa bounce back atau mungkin ini masih jadi masa sulit? Come on, lawan Accrington apa yang ditanya lah? Ya lawan Nottingham Forest lebih tepatnya. Nottingham di City Ground kan? Rabu apa Kamis ya? Rabu 15. Nottingham di City Ground kan? Kandang Nottingham. Iya. FA dulu di kan? Anfield. Itu FA apa? Weekend FA kan dulu. Iya kan. Kalau Accrington udah lah ya. Itu kalau sampai kalah kayak dipecat Arne Slot. Ada lalat masuk kamera tuh. Mau jadi budi. Friend. Akrab lu. Terus. Udah hilang. Accrington ya itu mah udah itu game udah. Iya, dan nah ini game lawan Nottingham sih. Nottingham ya. Nah, apakah teori Rizal bahwa Januari 2025 akan menjadi bulan yang menurun? Gua rasa akan jadi, walaupun perburuan gelar masih ada beberapa match lagi, masih panjang lah, masih sampai bulan Mei. Tapi gua rasa minggu depan akan ngasih kita gambaran kisi-kisi akan kayak gimana nih sampai akhir, karena ketika Liverpool ketemu Nottingham Forest, Arsenal juga bakal big match juga lawan Spurs di tengah pekan tersebut. Jadi kalau sampai dua-duanya ada yang kepleset salah satu, gua rasa perburuan gelar soal narasi siapa yang bakal juara, ya mungkin Liverpool masih pole position, tapi nggak akan nyaman-nyaman banget kalau sampai mereka kepleset lawan Forest dan mereka nggak ngasih respon. Gua rasa sih dinantikan banget responnya, karena Slot kalau ketinggalan bisa ngasih respon kok di setiap pertandingan. Tapi 2 game terakhir lawan MU masih bisa. Lawan Spurs kemarin kelihatan kayaknya udah abis ini nih. Tapi can you imagine Liverpool kalah home away sama Nottingham? Satu-satunya tim yang bisa iya sih. Sebagus itu berarti Forest ya. Itu Nottingham Forest. By coincidence berarti kalau emang dia bisa ngalahin Liverpool juga ya. Total 40 poin, tapi untungnya dia tampil lebih bagus ketika main tandang ya ketimbang di kandang, dan gua rasa Liverpool punya peluang tetap sebagai favorit nanti ketika lawan Forest dan bisa balikin tracknya nyaman lagi lah. Ini udah mulai nggak nyaman nih, udah mulai keganggu gua sama Arsenal, tapi harusnya bisa bounce back di Milan. Iya sih, tapi semoga kalau tahun-tahun sebelumnya kan akan City pada waktunya. Kalau tahun ini semoga akan Liverpool pada waktunya ya. Pergerakan dia di transfer ngeri loh City loh. Iya, udah bergerak. Aduh. Siapa pemainnya nggak ada yang jelas? Emang City cuma yang Umar Marmus doang tuh sama Kusanov. Iya itu nggak pernah dengar gua. Soal Indonesia. City 3 pemain udah dapat 3 pemain, personal term sudah agree semua. Emang udah lewat masalah 119 ini. Total 200 juta selama belum ketuk palu, Ji. Selama masih berani ya. Gue pikir dia nggak berani sampai bulan Maret ketok palunya baru dia mulai berani. Bergerak dan total 200 juta pounds kurang lebih di 1 bulan ini di Januari buat 3 pemain itu doang. Jadi mereka masih bagus sih di Frankfurt. Kan nggak tahu yang didaftarkan berapa nanti. Takutnya ada penggelapan lagi. Aduh. Nggak tahu. Tapi indah kalau gitu. Kita lihat aja apakah Liverpool bakal bisa bangkit lagi, dan mungkin Arsenal juga bakal bangkit lagi biar makin ketat di doa lu nggak tulus. Beda kan? Bisa baca doa. Beda kan? Kalau gue pengen Liverpool juara, bla bla. Bisa baca doa. Iya, kalau dia mah semoga Arsenal bangkit lagi. Yalah. Buat kemarin di berarti yang nanya kok bahas piala-piala Liga Inggris ataupun juga Copa, kenapa nggak bahas Copa del Rey? Sabar, nanti kita akan bahas begitu masuki final aja kali ya. Itu dia. Kemarin udah nanggung, udah kelewatan. Sekarang kita tungguin nanti preview finalnya ataupun juga hasil finalnya dari final bukan Copa del Rey dong, Piala Super Spanyol. Itu. Oke, kita akan kembali ngomongin soal materi berikutnya yang pasti kita bakal ngomongin soal ini dia, MU lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.